Charles Darwin dan teori seleksi alam. Di sini terdapat foto Charles Darwin ketika muda. Seperti yang kita ketahui, Charles Darwin adalah pencetus teori evolusi yang sangat terkenal, yang sampai saat ini masih kita ketahui. Dan di sampingnya terdapat foto seorang arkeolog yang menemukan fosil sebagai sejarah kehidupan yang terdokumentasi dalam fosil dan bukti-bukti lain yang menjelaskan bahwa bumi telah berusia miliaran tahun dan terus berubah-ubah serta diisi oleh beraneka ragam makhluk hidup lainnya yang berevolusi. Teori evolusi ini mulai terfokus tajam pada November 1859 ketika Charles Darwin menerbitkan sebuah buku yang sangat terkenal yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection memiliki dua poin utama. Yang pertama, yaitu Darwin menyajikan bukti yang mendukung teorinya bahwa spesies yang muncul saat ini adalah rangkaian dari berurutan nenek-nenek moyang. Yang kedua, penurunan dengan modifikasi atau disebut dengan teori evolusi. Di sini terdapat 3 contoh foto anggrek yang menjelaskan tentang persatuan dan keanekaragaman famili anggrek. Terdapat 3 foto anggrek hutan hujan yang memiliki variasi yang banyak namun dari satu tema bunga yang sama. Contohnya, sama-sama memiliki petal bibir yang menyerupai bibir yang berguna untuk memikat serangga penyerbuk dan sebagai landasan mendarat penyerbuk. Inilah yang dimaksud oleh Charles Darwin, bahwa spesies yang muncul saat ini adalah hasil dari rangkaian berurutan nenek-nenek moyang. Dan gambar selanjutnya menjelaskan tentang populasi kumbang hayalan yang telah mengkolonisasi suatu tempat yang tanahnya terbakar dan menghitam. Awalnya, di tempat tersebut memiliki banyak variasi kumbang hayalan, dari yang berwarna abu-abu terang sampai yang berwarna hitam jelaga. Namun karena kejadian tersebut, predator lebih mudah untuk memangsa kumbang yang berwarna abu-abu terang. Dan hal ini menyebabkan punahnya individu dengan sifat-sifat tertentu. Dan inilah contoh yang dimaksud oleh Charles Darwin, bahwa penurunan dengan modifikasi atau teori evolusi. Jadi spesies yang ada saat ini yang bertahan sampai saat ini adalah modifikasi dari sifat-sifat tertentu dan dari adaptasi lingkungan yang cocok. Contoh ketiga, kita pasti ingat bahwa Charles Darwin pernah mengatakan bahwa dulu terdapat 2 jenis jerapah, yaitu jerapah yang berleher panjang dan jerapah yang berleher pendek. Namun jerapah yang berleher pendek punah karena jerapah yang leher pendek sulit untuk mencapai daun di pohon yang tinggi dan sulit untuk mencari minum dengan leher yang pendek. Namun, jerapah yang leher panjang masih bertahan sampai saat ini. Inilah yang disebut oleh Charles Darwin bahwa penurunan dengan modifikasi atau evolusi. Jadi, spesies yang bertahan sampai saat ini adalah spesies yang sifat dan modifikasinya sesuai sehingga dia masih bisa bertahan sampai saat ini. Charles Darwin telah menemukan teori evolusinya. Ia menalar bahwa individu dengan sifat yang cocok dengan lingkungan lokal lebih memungkinkan untuk sintas dan berproduksi dibanding dengan individu yang tidak cocok dengan lingkungan lokal. Ia juga mengatakan bahwa mekanisme adaptasi evolusioner ini sebagai seleksi alam, karena alam menyeleksi sifat-sifat tertentu yang kemudian diperbanyak. Perkenalkan, nama saya Sania Zakiatus Saidah dengan nomor NPM 2213024042. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Pohon kehidupan adalah sebuah kiasan, model, dan alat riset yang digunakan untuk menjelaskan sebuah evolusi kehidupan dan mendeskripsikan hubungan antar organisme, baik yang masih hidup maupun yang telah punah. Coba kalian perhatikan gambar tersebut.
Di sini ada pohon kehidupan, ada bakteri, ada hewan, ada dinosaurus, ada tumbuhan, pepohonan. Menurut Charles Darwin, sebuah pohon kehidupan memiliki cabang-cabang yang menunjukkan beragamnya bentuk kehidupan yang saling keterkaitan satu sama lain. Sekarang coba kalian perhatikan ketiga gambar di sini. Yang pertama ada gambar kelelawar, yang kedua ada gambar bunga anggrek, yang ketiga ada gambar pohon kehidupan burung finch. Yang pertama aku ngejelasin tentang kelelawar. Coba kalian fokus pada gambar tungkai depannya atau bagian yang seperti kaki di bagian sayap itu. Nah, walaupun sebenarnya tungkai tersebut teradaptasi untuk terbang, tetapi sebenarnya tungkai tersebut memiliki struktur tulang, memiliki struktur sendi, syaraf, dan pembuluh darah yang sama yang dimiliki oleh mamalia yang lain. Seperti kalau di situ ada lengan manusia, ada kaki depan kucing, ada sirip paus. Jadi mereka ini memiliki struktur tulang yang sama. Bahkan menurut Charles Darwin, setiap mamalia itu adalah anatomi variasi dari satu arsitektur yang sama atau berasal dari nenek moyang yang sama. Sama juga seperti bunga anggrek ini. Walaupun memiliki tema yang sama, yaitu sama-sama bunga anggrek, tetapi kenapa warna dan bentuknya berbeda? Itu semua karena proses seleksi alam. Seleksi alam menyebabkan sebuah modifikasi, yaitu perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadilah bentuk-bentuk anggrek ini berbeda-beda, tergantung dengan lingkungannya, tergantung dengan iklim cuaca di daerah tersebut. Itu juga dapat menyebabkan modifikasi atau bentuknya berbeda-beda. Selanjutnya ada gambar pohon kehidupan burung finch. Coba kalau lebih jelasnya ada di buku Campbell di halaman 18 pada paragraf 1.21. Di situ terlihat jelas bagaimana beragamnya bentuk paruh dari burung finch. Ada burung finch pemakan serangga, ada burung finch pemakan biji-bijian, ada burung finch pemakan bunga kaktus. Nah jenis paruh burung finch ini berbeda-beda karena apa? Karena faktor lingkungannya, karena faktor makanan yang dimakan. Makanya bentuk paruh ini berbeda-beda. Ini juga karena faktor seleksi alam. Menurut Charles Darwin, seleksi alam melalui efek-efek kumulatifnya dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan spesies menurunkan 2 atau lebih spesies yang berbeda. Maksud saya 2 atau lebih spesies turunan. Materi selanjutnya yaitu tentang metode penelitian atau tentang metode ilmiah, sama aja. Para ahli biologi menggunakan 2 tipe utama penelitian ilmiah dalam mempelajari alam. Sains sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya mengetahui. Jadi sains itu adalah cara mengetahui alam. Sains berkembang dari keingintahuan diri kita sendiri mengenai siapa kita, mengenai diri kita, mengenai lingkungan di sekitar kita, mengenai planet kita, dan mengenai alam semesta. Dari keingintahuan kita inilah yang akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, memunculkan sebuah pemikiran-pemikiran yang akhirnya mendorong para ahli ini untuk melakukan penelitian.
Metode penelitian yang pertama yaitu sains penemuan. Nah, di sains penemuan ini lebih menitik beratkan pada mendeskripsikan alam, yaitu menjelaskan sesuatu secara spesifik yang bisa ditangkap menggunakan alat indera. Nah, sains penemuan ini memiliki step-step atau tahap-tahap. Yang pertama, dengan pengamatan data atau tipe-tipe data. Pengamatan itu adalah penggunaan indera untuk mengumpulkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bantuan alat-alat seperti mikroskop ataupun kamera. Kalau di sini di gambar ini ada seorang ahli bernama Jane Goodall atau kalau ingin lebih jelasnya ada di buku Campbell jilid 1 halaman 19 paragraf 1.23. Nah, Jane Goodall ini sedang mengumpulkan data lewat sebuah kamera atau foto mengenai perilaku simpanse. Inilah yang dimaksud dengan tipe-tipe data, yaitu mengumpulkan sebuah data sehingga nanti bisa dicari titik temunya atau bisa dijadikan bukti. Lalu selanjutnya, proses kedua dari tahapan sains penemuan yaitu induksi. Sains penemuan dapat membimbing kepada kesimpulan penting berdasarkan tipe logika yang disebut induksi atau penalaran induktif. Penalaran induktif itu apa? Penalaran induktif itu kesimpulan yang ditarik dari sekumpulan fakta yang sifatnya umum. Gitu ya. Melalui induksi, kita membuat generalisasi dari banyak sekali pengamatan spesifik. Jadi maksudnya itu, setelah kita melakukan proses sebelumnya yaitu pengamatan data atau tipe-tipe data, kita akan memperoleh sebuah bukti dari proses pengamatan tadi. Nah, tahap selanjutnya adalah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik yang tujuannya untuk mencapai kesimpulan. Contohnya, kenapa sih burung merak itu mengembangkan ekornya pada waktu-waktu tertentu gitu. Pada saat tertentu, kenapa nggak setiap hari ngembangin ekornya? Kenapa cuma pada bulan-bulan tersebut aja, bulan-bulan tertentu aja? Contoh lagi, kenapa burung cendet itu melakukan tarian khas pada saat tertentu, pada musim-musim tertentu, pada bulan-bulan tertentu? Kenapa? Karena burung cendet dan burung merak ini melakukan perhatian untuk menarik perhatian lawan jenisnya gitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kritis seperti ini, pertanyaan spesifik ini akhirnya bisa memunculkan sebuah kesimpulan. Itu yang dimaksud dengan induksi. Jadi induksi itu adalah proses untuk mencapai sebuah kesimpulan dengan melakukan penalaran atau pikiran atau logika dari pendapat kita sendiri. Metode yang kedua yaitu sains berdasarkan hipotesis. Nah, pengamatan dan induksi dalam sains penemuan merangsang kita mencari penyebab alami dan penjelasan bagi hasil pengamatan itu. Contohnya, apa yang menyebabkan diferensi Finch di Kepulauan Galapagos? Kayak pertanyaan tadi, kayak contohnya, mengapa sih burung merak itu mengembangkan sayapnya pada musim tertentu? Mengapa sih burung condet itu melakukan tarian khas untuk pada musim tertentu gitu ya. Jadi bedanya hipotesis sama induksi ini, kalau hipotesis ini lebih spesifik lagi gitu, bukan hanya asumsi kita tapi berdasarkan penelitian gitu. Jadi kalau induksi ini cuma pikiran kita aja, penalaran kita gitu, tanpa disertai penelitian. Tapi kalau hipotesis ini penalaran kita disertai dengan penelitian itu.
menurut saya perbedaannya. Selanjutnya, materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang peran hipotesis dalam penelitian. Hipotesis ilmiah membimbing pada prediksi yang dapat diuji dengan membuat pengamatan tambahan dan melakukan percobaan. Jadi, hipotesis itu adalah tahap akhir dari sebuah metode penelitian yang merupakan kunci dari sebuah penelitian. Peran hipotesis itu untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilakukan secara kritis. Jadi hipotesis itu sebagai pemecah masalah, seperti itu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih. Hipotesis dalam penelitian ilmiah. Center mengilustrasikan dua sifat penting dari hipotesis penelitian ilmiah. Yang pertama, hipotesis harus bisa diuji. Harus ada cara untuk mengecek apakah hipotesis itu benar. Yang kedua, hipotesis harus bisa difalsifikasi. Harus ada pengamatan atau percobaan yang mengungkapkan apakah gagasan tersebut sesungguhnya tidak benar. Apa senternya mati? Ada hipotesis yang pertama, mungkin baterainya habis. Ketika baterainya habis, berarti harus mengganti baterai dengan baterai yang baru. Ketika diganti, ternyata dalam uji hipotesis ini senter tetap tidak menyala. Tapi di sini uji memfalsifikasi hipotesis. Hipotesis yang kedua, mungkin bola lampunya putus. Nah, kalau bola lampunya putus, berarti harus ganti bola lampu dengan bola lampu yang baru. Ketika diuji, senter menyala. Walaupun hipotesis bola lampu putus merupakan gagasan yang paling mungkin, tetapi di sini hasil uji tidak mendukung apakah hipotesis itu benar. Bisa saja bola lampunya hanya longgar lalu diganti dengan bola lampu yang baru dan dipasang dengan benar. Namun tidak mungkin dalam sebuah hipotesis bisa diuji tanpa bayang-bayang keraguan. Kasus dalam penelitian ilmiah. Percobaan lapangan dengan ular tiruan. Ada king snake tiruan dan ular tiruan berwarna coklat yang telah diserang. Para peneliti menempatkan kedua jenis ular tiruan ini dengan jumlah yang setara di situs-situs wilayah Carolina Utara dan Selatan, termasuk wilayah yang tidak terdapat ular karang. Setelah 4 minggu, para peneliti mengambil kembali ular tiruan ini, lalu ditemukan bahwa daripada ular tiruan berwarna coklat, king snake tiruan lebih jarang diserang oleh pemangsa. Di mana penelitian ini juga mendukung hipotesis mimikri yang memprediksi bahwa pemangsa yang hidup di daerah yang terdapat ular karang lebih jarang menyerang king snake daripada pemangsa yang hidup di luar daerah yang terdapat ular karang. Keterbatasan sains. Penelitian ilmiah merupakan cara yang paling tepat untuk mempelajari alam. Namun, ada beberapa keterbatasan mengenai jenis pertanyaan yang bisa dijawab. Keterbatasan ini muncul jika persyaratan suatu hipotesis ini harus bisa diuji serta difalsifikasi. Difalsifikasi itu dalam artian bisa dilihat kesalahannya dari sudut pandang lain, dan juga hasil pengamatannya bisa diuji kembali. Pengamatan yang tidak dapat diverifikasi bisa saja menarik bagi kita atau bahkan menghibur, namun tidak dapat dianggap sebagai bukti dalam penelitian ilmiah, seperti berita yang terdapat dalam tabloid. Mungkin saja berita dalam tabloid itu ingin meyakinkan kita bahwa terkadang ada manusia yang berkepala monyet, atau bahkan ada manusia berkepala sapi, atau bahkan ada manusia yang berkepala alien. Dari kesaksian mata itu tidak dapat dikonfirmasi, serta foto rekayasa komputer yang terdapat dalam berita itu memang menakjubkan. Tapi dalam sains itu semua tidak meyakinkan, disebut meyakinkan jika kita melakukan bukti serta pengamatan. Teori dalam sains. Teori ilmiah memiliki arti yang berbeda dalam sains. Yang pertama, teori ilmiah memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan hipotesis. Sebagai contoh, peniruan warna ular berbisa untuk melindungi ular dari pemangsa. Yang kedua, teori cukup umum untuk melahirkan banyaknya hipotesis spesifik yang baru yang kemudian bisa diuji. Yang ketiga, jika dibandingkan dengan hipotesis manapun, teori umumnya didukung oleh bukti yang jauh lebih kuat, seperti contohnya teori seleksi alam. Dari banyaknya teori yang ia terima, kadang juga para ilmuwan ini akan memodifikasi atau bahkan menolak teori tersebut jika metode risetnya memberikan hasil yang tidak cocok atau yang tidak sesuai.
Pembuatan model dalam sains. Pembuatan model dalam sains dapat berbentuk bermacam-macam, termasuk grafik, objek dimensi 3 atau 3D hingga program komputer. Sebagai contoh yang saya tayangkan pada PowerPoint ini adalah pembuatan model dalam sains yang berupa objek dimensi 3 atau 3D. Alat yang digunakan oleh dokter seperti kacamata itu akan menayangkan sebuah gambar jantung yang berbentuk 3D yang fungsinya untuk memudahkan para dokter untuk melakukan operasi pada pasiennya. Budaya sains, kerjasama maupun kompetensi merupakan budaya ilmiah. Ilmuwan yang bekerja di bidang penelitian seringkali memeriksa klaim satu dengan lainnya dengan cara mengkonfirmasi hasil pengamatan mereka. Ketika ilmuwan satu dengan lainnya saling menekuni pernyataan riset mereka, dari situlah persaingan yang penuh semangat pun akan terjadi. Disinilah ilmuwan menikmati tantangan mereka untuk menjadi orang pertama serta penemuan pertama pentingnya. Sains teknologi masyarakat. Tujuan sains itu memahami fenomena alam, sedangkan tujuan teknologi itu umumnya untuk menerapkan pengetahuan ilmiah untuk suatu tujuan yang spesifik. Kombinasi yang hebat antara teknologi dan sains itu memiliki efek yang drastis pada masyarakat. Sebagai contoh, penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick. Dari penemuan mereka, muncullah teknologi rekayasa DNA yang mengubah bidang terapan di wilayah kedokteran, pertanian, serta forensik.